aku karena Allah. Belum Allah kasih jalan. Begitu Novi bikin lagu yang Cintai Aku Karena Allah, alhamdulillah disitulah lagunya lumayan meledak ya, sampai sekarang juga masih banyak dinyanyikan sama teman-teman. Saya Andi Arif, bukan politikus. Oke pemirsa, berjumpa lagi di program Suara SWI bersama saya Andi Arif, bukan politikus. Hari ini seperti biasa saya kedatangan artis wanita. Kalau dari nama belakangnya sih ini mantan di acara-acara lomba lomba dangdut saat itu. Tapi seperti biasa coba saya cek dulu di jejak digital sosok dari narasumber saya hari ini. Oke, saya cek dulu ya. Oke pemirsa, saya sudah cek di jejak digital dengan keyword Novi KDI. Jadi kalau kalian penasaran sama narasumber saya hari ini, ketik aja di Google searching itu dengan keyword Novi KDI. Selamat siang Mbak Novi. Selamat siang Mas Andi. Mas Andi apa Daeng Andi? Andi, saya Andi. Iya, jadi kalau Daeng beda ini ya. Oh, gitu ya? Iya, beda antara Daeng sama Andi. Gitu beda ya di sana ya. Apa ya, kayak marga ya, marganya. Okay. Saya marganya Andi. Yang satunya ada kawan saya juga tuh marga Daeng. Jadi kalau Andi aja, nggak usah pakai Mas? Enggak, Andi aja. Oh, Andi aja, oke. Cuman karena saya ada keturunan Jawa, ya iya, jadi biasa Mas Andi jadi gitu ya kan. Kan Andi itu bukan nama saya sebenarnya, itu nama marga kan. Oh betul ya, kalau di Sulawesi kan Andi itu terahnya tinggi. Iya gitu ya. Semoga. Begitulah. Mbak Novi, apa kabar Mbak Novi? Alhamdulillah baik. Saya cek di Google searching nih, kan saya biasa tuh. Biasanya kan kalau saya mulai podcast adalah narasumber saya cek dulu di jejak digital. Karena basic kita media, podcastnya, jadi kita mau tahu dulu nih pemberitaan Mbak Novi di jejak digital gitu kan. Bagus-bagus aja yang diomongin ya. Makanya saya kliknya Novi KDI ya. Itu betul. KDI berarti Mbak Novi mantan keluar dari ajang bakat itu ya? Iya betul. Pertama kali Novi ke Jakarta memang mengikuti audisi Dangdut Indonesia itu. Iya, Dangdut Indonesia itu. Lagi tuh juara berapa Mbak? Novi waktu itu belum juara. Masuk berapa? Novi masuk 11 besar. Jadi dari 3.000 peserta waktu itu dulu KDI 2, 3.000 peserta diambillah dari Semarang. Novi kebetulan ikutnya di audisi Semarang. Diambil 5 besar. Masuklah Jakarta, diambil 20 besar. Udahlah di gerbang sampai 11 besar. 11 berarti tampil dong ya di stasiun TV ya. Tampil. Setelah itu tuh PR-nya menjaga eksistensinya seperti apa. Ya alhamdulillah mulai hijrah ke lagu Melayu religi dari Novi KDI ke Novi Aila karena lagu Cintai Aku Karena Allah. Oh, itu Mbak Novi yang nyanyi ya? Cintai Karena Allah itu ya? Nah, situlah Novi KDI menjadi Novi Aila. Novi Aila ya. Novi KDI berarti lagi itu dia sistem gugur ya pas di stasiun ya? Iya betul, karena dulu kan belum terlalu banyak sosial media, jadi pure semuanya dulu tuh masih by SMS. By SMS ya. Lagi tuh episode keberapa tuh? Akhirnya episode lupa dipulangkan. Ya. Dipulangkannya pakai itu nggak pakai tas biasanya zaman dulu. Eliminasi bawa tas gitu kan? Ya, cuman Novi ingat waktu Novi pulang itu nyanyi lagu Kuda Lumping kalau nggak salah ya. Oh, ya, karena emang sebenarnya Novi itu dangdut nggak terlalu tahu banyak, Mas Andi. Basicnya Novi itu dari lagu-lagu keroncong, campur sari, langgang. Pokoknya Novi itu Jawa banget. Yang keluarga adalah seniman Jawa semua. Almarhum
Mbah Kakung itu dalang, bisa main kendang Jawa. Almarhum Mbah Putri sinden. Almarhum Bapak juga suka dengan kuda lumping, reok-reok gitu. Almarhum Ibu suka nyanyi juga. Jadi memang ada darah seni di keluarga. Cuma lebih ke kesenian tradisional Jawa. Belajar dangdut ya ketika waktu itu guru sekolah, ayo coba ikut audisi aja gitu kan. Tapi baru lulus SMA waktu itu langsung suruh ikut audisi dangdut, ya udah belajar di situ. Ya karena mungkin dari keroncong itu mungkin ada kata cekokan juga mungkin ya. Ya coba justru dangdut dah. untuk masuk ke dangdut dari keroncong mudah. Ya karena campur sari, langgam, keroncong itu lebih sulit daripada dangdut cengkoknya. Cekoknya ya. Nah dari situlah akhirnya akhirnya dikenal lah Novi KDI dari kontes dangdut ya. Sampai sekarang Novi Aila tetap Melayu religi dangdut. Oke, itu pemirsa, tamu kita tadi udah jelasin awal kenapa akhirnya dipanggil Novi KDI, walaupun nama KDI itu emang susah ya kalau orang misalnya ikut di ajang ajang pencarian bakat gitu, nama belakangnya pasti dari ajang itu ya. Walaupun mau di kurang-kurang dikit orang taunya ya Novi. Misalnya ya kayak kebetulan yang sudah maksudnya bisa mandiri dengan karya-karyanya gitu kan. Ada Novi Aila, tetap Novi Aila yang mana KDI gitu. Misal Nasar yang mana dulu KDI gitu kan. Selfie yang mana dulu KDI gitu ya. Siti Rahmawati kan udah juga Siti Rahmawati dengan nama aslinya yang dulu KDI tetap nggak akan lepas karena memang itu adalah proses kita dari orang biasa dikenal di televisi menjadi artis memang dari ajang itu. Gitu. Siap. Oke, Mbak. Selepas dari KDI karya pertamanya apa? Selepas dari KDI ya? Selepas dari KDI, Novi pernah bikin lagu Panggilan Sholat, ada Zabur Jiwa, ada Aisyah, dan memang udah punya keinginan pengen lagu-lagu yang bernuansa religi waktu itu. Karena Novi lihat Novi ini kan nggak pinter goyang, nggak sebegitu cantik dibandingkan artis-artis yang lain gitu kan. Jadi Novi harus punya apa ya kira-kira yang segmen yang akan Novi ambil gitu. Akhirnya Novi memutuskan untuk ke lagu-lagu yang ada manfaatnya nih. Cuman waktu itu memang lagu Aisyah, Panggilan Sholat, Zabur Jiwa belum Allah Kasih Jalan. Begitu Novi bikin lagu yang Cintai Aku Karena Allah, alhamdulillah disitulah lagunya lumayan meledak ya, sampai sekarang juga masih banyak dinyanyikan sama teman-teman musisi di daerah-daerah gitu. Insya Allah kalau orang menyebut lagu Caka pasti musisi udah langsung siap gitu. Memang lagunya alhamdulillah booming gitu ya. Jadi sampai sekarang pun Novi pengen tetap konsisten di lagu-lagu yang bernuansa religi atau pesan moral atau setidaknya ada manfaatnya gitu. Oke. Dari saat mengeluarkan karya religi, saat itulah penampilan Mbak Novi berubah seperti ini? Enggak. Dari Novi berhijab, Novi ikut KDI memang belum berhijab. Memang sudah ada. Karena ada nih di foto-fotonya lagi tidak berhijab. Betul, gitu kan. Jadi 2007 Novi mulai pakai hijab, tapi dulu tuh masih ada program kayak Perang Bintang, Ketoprak Humor gitu kan. Karena kan memang Novi kental dengan seni Jawa, sempat main ketoprak humor dengan pakai sanggul apa. Karena memang dulu Novi juga kalau nyanyi campur sari dengan kebaya dengan sanggul gitu. Nah, 2007 itu mulai lepas belajar pakai hijab. Mulai akhir 2007 pertama kali umroh di tahun itu, pulang umroh udah memutuskan nggak mau buka lagi. Oh, di 2007 itu ya? 2007 itu. Ya udah sampai sekarang alhamdulillah. Sampai sekarang. Mbak, ini pemirsa kan saya buka-buka nih jejak digitalnya Mbak Novi nih ya. Dari mulai ini ada berita-berita. Ini beritanya banyak banget ini. Cuman ini di sini yang paling menarik yang mana yang mau ditanya? Ya, di sini nih ada foto-foto KDI, Novi KDI, Novi. Nah, di sini karena ada berita ya Mbak Novi, aku coba memberikan sedikit klarifikasi Mbak tentang pemberitaan ini, ya kan? Nah, di sini nih ada yang pertama saya buka nih. Supaya masyarakat juga tahu ya pas Novi KDI ada permasalahan-permasalahannya, ternyata kebenaran saya mau nanya sekalian gitu kan. Di sini kan tahun 2021 ini pemberitaannya. Mbak Novi pernah ada permasalahan juga ya dengan mantan.
dengan mantan. Kalau di sini soalnya ditulisnya mantan. Novi Iya. Kadahi Iya. polisikan mantan suami. Atau Mbak, aku boleh ya Mbak ya kalau Iya, kita iya, boleh, flashback boleh. sedikit. Boleh. Karena kan ini kan pemberitaan Boleh. banyak nih tentang begini ya kan. Nah, yang terbaru kan saya Iya. biar ada ini ceritanya sesungguhnya seperti pemberitaan ini sih Mbak. Waktu itu tuh sebenarnya tuh Novi tidak bertujuan untuk melaporkan mantannya, karena waktu itu kejadiannya Novi tidak tahu kalau ternyata dalam proses penyidikan saksi-saksi dan bukti-bukti itu ternyata pelakunya adalah dirinya sendiri. Oke. Jadi waktu itu Novi nggak. Makanya kenapa Novi cabut laporan, karena memang masa sih bagaimanapun dia adalah Ayah bapaknya dari anak saya. Iya, benar. Dan pas begitu tahu semua bukti memberatkan dia, ya saya harus legowo untuk cabut laporan. Seandainya pun saya egois, ya pasti udah pindah tempat tidur ya. Tapi karena ya manusia tempatnya salah, udah gitu kita pernah ada hubungan baik, ya saya cabut gitu. Kasihan anak-anaknya nanti beban. Saya juga nggak sangka sih waktu itu, pantesan dia tuh bilang jangan lapor polisi waktu itu gitu. Dan terasa pas proses sama bukti-bukti CCTV apa semuanya ternyata bukan orang lain gitu. Itu pelajaran lah. Oke pemirsa, berarti sudah clear ya. Memang iya ada ujian itu. Ya, berita-berita di sini yang Novi polisikan mantan suami, penyelesaiannya adalah Mbak Novi tuh mencabut laporannya, ya kan? Jadi karena tidak ini, kalau ya karena ini saya mikir lebih ke mentalnya anak-anak ya. Saya mikirkan mentalnya anak-anak. Kalau misalnya nanti tahu salah satu orang tuanya dipolisikan atau dipenjara kan pasti kan beban untuk mereka gitu. Akhirnya takutnya saat ya dewasa sudah kita nanti berdamai, ya. kita Kalau ini pasti anak masih kecil lah gitu ya. Iya, masih kecil ya. Takutnya ke depannya akhirnya kita berdamai di kepolisian waktu itu ya dengan syarat-syarat lah gitu. Siap, Gitulah. Tuh itu pemirsa ya sudah diklarifikasi. Ya, jadi kalau ada berita itu ini ujian, udah clearnya gitu. seperti itu. Itu waktu itu memang ujian berat banget pas Novi. Kalau ibu kan sudah meninggal dari 2015. 2020 bapak meninggal, itu Novi tuh masih yang ngerasa yang apa ya? Ketika pasti semuanya yang pernah merasakan ditinggal orang tua tuh rasanya pasti berat. Jadi adaptasi dari yang tadinya ada orang tua, ada tempat sharing, ada tempat berlindung walaupun memang jaraknya jauh. Novi di Jakarta, orang tua di Semarang. Itu kalau punya orang tua tuh rasanya tuh beda aja gitu. Ada yang ngayomi gitu. Pas nggak ada orang tua tuh kayak yang gimana gitu, ditambah lagi dengan ujian dari pasangan waktu itu yang kita berarti saat itu pas 2020 pas 2000 proses itu ibu ya berarti orang tua pergi. Bapak juga pergi. Bapak pergi, ada permasalahan diuji, itu. Iya, jadi saya lagi drop-dropnya, memang lagi saat drop-dropnya saat itu. Yang saya berharap ini menjadi pengganti orang tua, menjadi pelindung saya, menjadi tempat saya untuk menaruh harapan besar gitu. Ternyata ya alhamdulillah Allah mungkin pesannya ya memang jangan mengandalkan orang lain. Jadi ya sudahlah. Itu bangkitnya tahun berapa tuh? Bangkitnya 2022 udah mulai bangkit. Pertengahan 2022 Novi udah berapa mulai tahun enjoy. tuh prosesnya tuh? 2 tahun lah. Oh 2 tahunan ya. Novi udah mulai enjoy. Novi udahlah, hidup harus tetap berjalan. Padahal sebenarnya sejujurnya pasti semuanya sama ya. Tidak ada perempuan yang ingin pisah. Nggak ada. Iya. Bahkan sampai sekarang pun kalau ditanya pengennya kalau boleh mengulang waktu pengennya sekali seumur hidup dong gitu kan. Pengennya begitu gitu. Tapi kan kita tidak bisa mengatur Tuhan. Ya. Allah sudah mengatur semuanya. Sampai Novi cerita sama guru, sebenarnya ini ujian atau memang sudah ditakdirkan sih? Atau kita kalah ujian atau memang sudah ditakdirkan? Semuanya sudah ditakdirkan. Berarti memang begitu. Ya sudah, kita terima aja. Terima takdir ya. Ya. Mungkin itu juga berarti kan tahun itu sudah berhijab ya, sudah pulang dari umroh juga ya. Sudah haji. Itu juga akhirnya yang menenangkan kalau hidup ya. Pasti ada coba-cobaan seperti itu ya. Dan percaya memang Allah itu memberikan ujian sesuai dengan kapasitas atau kemampuan hambanya. Kita kan Novi dikasih nikmat, alhamdulillah sudah bisa berangkat umroh, berangkat haji, punya beberapa guru-guru yang insya Allah jadi benteng lah. Namanya di entertain kan godaannya ya Mas ya. Di entertain tuh godaannya masya Allah luar biasa gitu. Awal-awal berhijab juga
ayo kamu nyanyi tapi hijabnya boleh Hijab dilepas dibuka. dulu nggak gitu-gitu kan. Dulu kan belum terlalu banyak yang berhijab. Iya. Tahun-tahun 2008 2009 itu belum banyak hijabers dulu gitu. Tapi Novi alhamdulillah sebisa Novi gitu bertahan. Insya Allah rezeki sudah ada yang ngatur pakai hijab, insya Allah masih tetap bisa bertahan, dan alhamdulillah sampai sekarang masih bisa bertahan, dan Allah kasih rezeki sekarang. Awalnya dulu itu Novi cuman cuman mengkoordinatorin teman-teman untuk bikin tabungan umroh awalnya itu. Iya. Terus akhirnya Novi jadi ikon travel umroh. Hmm. Terus akhirnya Novi dipercaya untuk membantu mengelola biro umroh sampai sekarang. Oh, sampai gitu. sekarang, berarti sekarang ada bisnisnya juga ya di biro ada, umroh alhamdulillah, ya. Novi belajar jadi tour leader. Novi ya akhirnya Udah berapa kali ngeberangkatin kalau di kalau ngeberangkatin banyak ya. Oh, udah Kalau banyak Novi ya, udah berapa kali? mendampingi 21 kali. Udah 21 kali ngedampingi. Nah, jadi Novi umrah udah 21 kali lebih lah insya Allah. Kalau haji sekali tadi 2010. 2010 ngedampingin Novi, juga tuh. Enggak, Novi haji sendiri. Oh, Novi haji sendiri. Dulu juga tanya sama guru, guru Novi mau haji tapi Novi belum punya mahram, maksudnya belum nikah. Yeah. Gitu. Sebaiknya bagaimana gitu. Kata guru, haji itu wajib bagi yang mampu. Allah sudah memampukan, Allah sudah memberi kamu rizki. Berarti tidak ada syarat dengan harus ada mahram kan? Oke. Iya, nggak ada gitu. Ya udah gitu akhirnya Novi berangkat dulu. Siap. Berarti tuh haji tahun 2010 ya. Siap, Masih siap. murah. Masih murah ya Oh, dulu ya. sekarang kan Froda udah 400-500 juta, dulu mah nggak sampai segitu. Makanya kalau ada rezeki memang jangan ditunda-tunda deh. Berangkat ya. Iya. Ke Novi aja gitu ya. Panggilannya boleh nanti dibantu ya. Kalau mau haji yang Mau enak haji sama tuh saya. bisa didampingin Mbak Novi ya kan. Nah itu awalnya karena Novi tuh suka mimpin-mimpin sholawat. Terus kalau di bis itu kan supaya jamaah nggak ngantuk, nggak boring, selain kita talbiyah, abis diselingin mutawif nanti ceramah, Novi mimpin sholawat lagi sambil nyanyi lagu-lagu religi. Jadi jamaahnya seneng. Dari situlah setiap ada keberangkatan, ada Mbak Novi nggak? Bisa sama Mbak Novi nggak? Gitu ya. Alhamdulillah kalau emang Novi di sini lagi nggak ada kesibukan, ya alhamdulillah kan itu panggilan juga. Mbak lagi saat di Mekah ya pas haji. Ada sesuatu yang kan katanya orang kalau misalnya Oh iya, sesuai kesana, dengan apa yang kita lakukan di sini, iya. nemu apa gitu ya. Mbak Novi Tapi- pernah punya pengalaman nemu apa di sana? Mendapatkan apalah? Secara pribadi sih alhamdulillah semuanya sih nggak ada yang gimana-gimana. Nggak ada yang- Cuman kalau jamaah, cerita dari jamaah-jamaah ada. Tiba-tiba di sana jamaah ada yang histeris melihat sesuatu itu ada. Terus kita memang di sana di tanah haram itu kan tidak boleh bicara sembarangan. Jadi kalau misalnya dibilang ini real nih, dibilang aku nggak punya uang, beneran uangnya hilang. Punya jamaah ya. Terus aku capek nih, misalnya mau umroh yang kedua nih, umroh sunnah, kamu ikut nggak umroh sunnah? Nggak, aku capek gitu. Akhirnya bener, maksudnya Dibuat capek ya? dibikin badannya tuh Badan nggak enak lemas ya? gitu. Terus ada lagi yang ngucap, ibu mah nggak akan kuat, ibu mah udah tua, ibu istirahat aja, biar kita yang muda-muda aja. Dibalik sama Allah, ibunya yang kuat, dia yang kakinya pegel. Misalnya kayak hal-hal seperti itu ya. Terus yang ringan-ringan gitu ya. Di sini pengen makan bakso atau mendoan, ada ya nggak ya di Mekah gini bakso mendoan? Baru ngucap doang aja, kebetulan pas makan di restorannya ada gitu, hal-hal sederhana seperti itu. Jadi memang di sana tuh nggak boleh ngucap Nggak boleh sembarangan ya. Tapi pernah kesel banget sama orang. Terus kalau kita kesel kan, kalau kita tidak bisa mengendalikan hati, rasanya pengen ngadu gitu sama Allah ya. Iya. Ya Allah, dia jahat banget sama aku sih, kenapa sih, tolong dibales ya Allah, tolong. Di perjalanan begitu pikirannya. Tapi pas begitu sampai depan Ka'bah, saya nggak jadi ngadu apa-apa, malu. Jadi pas depan Ka'bah saya cuma bersyukur, ya Allah terima kasih dengan semua ujian yang banyak ini, saya masih sehat, saya masih dikasih rizki, Masih saya bisa masih ngadep lagi dikasih sana. kesempatan memeluk Ka'bah Iya. begini. Siapapun yang jahat sama saya, balikin saja hatinya biar baik. Saya nggak jadi ngadu. Akhirnya itulah yang ngobatin diri sendiri. Jadi sebenarnya teman-teman, ini pelajaran buat saya. Kalau kita dijahatin sama orang, kalau kita ada rasa dendam ingin ngebales kejahatan orang, sebenarnya itu kita sedang berperang dengan hati kita sendiri. Karena sejatinya setiap orang itu Allah menghendaki hatinya baik, dan pasti semua orang itu sebenarnya baik.
Tapi karena kalah dengan nafsu, kalah dengan bisikan setan, akhirnya bergemuruh dalam dirinya, perang nih. Makanya di situ saya sadar, aku lagi perang sama diri sendiri nih. Kenapa aku kesel banget sama orang jahat itu? Kenapa aku kok dendam sama orang jahat itu? Itu sebenarnya sedang perang sama diri sendiri. Ayo Anda sekarang belajar nih. Ayo tetap baik. Ayo sabar. Ayo luaskan hatinya gitu. Akhirnya saya nggak jadi ngadu yang gimana-gimana. Cuman bersyukur sama ya Rasulullah, sabarkan siapapun yang jahat sama saya, lapangkan hati biar nggak terpengaruh dengan saya, nggak ikutan jadi jahat gitu loh, nggak membalas dengan hal yang buruk gitu. Tapi sampai sekarang sih udah tenang ya berarti ya sekarang ya. Proses belajar, tapi insya Allah bisa. Tapi untuk rumah tangganya masih ada kesempatan Enggak. Ada kesempatan lagi untuk mencintai laki-laki yang kedua, untuk berumah tangga lagi. Keinginan ada, ketakutan masih ada juga. Oh, jadi masih ada dua dilema ya. Yang satu ada keinginan, yang satu ada rasa ketakutan. Sekarang Novi bukan sendiri, Novi ada anak. Jadi kalaupun ketemu dengan sosok laki-laki yang nanti serius, Novi harus bisa mengkonekkan dia dengan anak juga gitu. Yang sekarang tetap prioritas saya adalah anak, karena memang ini amanah Allah ya. Dan memang bapaknya juga memang sudah masrahin ke saya, jadi apa-apa semuanya sama saya. Jadi tapi masih berkoordinasi untuk ke anak, Kak? Komunikasi mantan suami ada, tapi jarang-jarang karena memang dia sudah punya pasangan ya. Jadi Novi membatasi lebih kepada tanggung jawab aja, kami mungkin ke anak masih ya tapinya ya. Nggak enak saya ngomongnya. Biasanya kan itu hubungannya antara bapak ke anak kan, tanggung jawabnya mungkin udah nggak ke Mbak Novi lagi kan, karena sudah jadi mantan. Tapi kalau ke anak masih ya. Nggak usah dibahas, itu nggak enak. Nanti dosa nanti. Ya gitulah, intinya sekarang saya sedang berjuang untuk anak-anak saya, untuk adik-adik saya. Berapa sih anaknya? Cowok cewek. Oh, 2 ya. 7 dan mau 5 tahun. Jadi Novi semenjak orang tua nggak ada, kan Novi punya adik 2. Oh, ada adik juga. Adik 2, anak 2. Jadi anak 4. 2 cowok cewek anaknya ya. Iya, cowok cewek. Kalau adik saya cowok. Sekolahnya SMA SMP atau udah pada kuliah sih? Apanya anaknya? Anaknya masih kecil. Yang satu berapa umurnya? Yang satu berapa kecil, tahun? baru SD. Kan tadi 7 tahun sama 5 tahun. Oh, 7 tahun sama 5 tahun. Masih 7 tahun panjang sama ya 5 masih. tahun. Jadi memang Masih sekarang kerja keras ya, Mbak? Alhamdulillah. Tapi kan Allah udah atur. Iya, makanya saya sampaikan juga sama bapaknya anak-anak. Jadi Allah itu sudah mengatur rizki hambanya. Dari mulai dalam perut sudah dicatat rizkinya. Kalau misalnya buat kita orang tua ya, buat semuanya orang tua, jadi saya tidak mencontohkan 1% gitu. Jadi semua orang tua kalau tanggung jawab ke anak, pasti Allah titip rizkinya melalui tangan kita. Jadi kalau ada orang tua yang lupa kepada anak, tidak tanggung jawab, tidak merawat anak, pasti Allah pun tidak akan titip rizkinya lewat kita. Karena Novi berusaha di sini karena memang ini amanah Allah, nggak mungkin Allah akan menyia-nyiakan selagi kita berdoa dan berusaha. Rizki itu ada, cuman jumlahnya besarnya seperti apa itu bukan ranah manusia yang atur, dan kecukupan itu bukan dari jumlahnya. Nah, dari berkahnya itu belajar. Sudah bisa jadi ibu ustadz ya. Belajar jadi memaknai hidup, pesan-pesan apa yang bisa kita baca dari Allah ya. Tapi masuk kayak dalam kan membawakan lagu religi. Kata-kata yang dalam religi itu kan arti dari syair-syair yang religi. Mungkin itu juga yang memperkuat akhirnya mengetahui begini, ternyata harus begini dengan kata-kata itu bentuk tanggung jawab Novi. Kenapa Novi mengambil jalur lagu-lagu Melayu religi dan lagu-lagu yang ada pesan moral, yang ada manfaatnya, yang sebagai pengingat, nasihat diri, inspirasi. PR Novi dong harus belajar. Masa Novi membawakan lagu kayak gitu tapi Novi tidak menjadi pribadi yang mencerminkan lagu itu. Jadi kan Novi harus belajar. Belajarnya ya bawa dirinya ke guru, ke majelis taklim, banyak ikut acara-acara maulid gitu-gitulah. Sebetulnya Novi juga ada rutinan ngaji setiap minggu. Setiap hari Selasa Novi ada Hadrobah Saudan. Guru saya Ustazah Aisyah Farid bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Terus ada Uma Aluya Alatas. Jadi Novi juga lagi belajar banyak-banyak melantunkan sholawat-sholawat ya. Sekarang makanya kemarin terakhir launching yang
Mas Andi datang, Mas Fred datang, Mas Didi datang, semuanya itu kan kemarin kan memang lagu-lagu salawat-salawat atau religi. Bagaimana caranya Allah menitipkan anugerah suara ini yang bisa jadi rezeki dan mencukupi semuanya menjadi manfaat, sehingga pas nanti harus pulang, kan semuanya kita pasti pulang, bisa dipertanggungjawabkan. Cuman pinjaman kok suara ini, kita nggak minta dikasih, ya kan? Tiba-tiba dari suara bisa jadi rezeki, kita nggak minta dikasih gitu. Jadi ya bentuk syukur aja sih, mudah-mudahan bisa istiqomah di lagu-lagu yang bermanfaat. Siap. Ini beritanya sih banyak juga, tapi ada satu berita sebenarnya yang saya mau klarifikasi, tapi bisa diklarifikasi gak nih sama yang mana ini ya? Jangan-jangan aku belum update nih. Ini yang tahun 2023 2013. Ya, ini ada berita yang ini perlu diklarifikasi, tapi siap untuk mengklarifikasi nggak? Ya kan? Karena 2013 kan ada di masalahnya, kalau orang ngetik Novika dia ada di jejak digitalnya. Ya kan? Cuman saya baca ya sedikit Mbak ya. Ini kok di sini ada Novi Ailia. Ini saat lagi hamil muda nih. Sambil aku kepo nih ya. Yang mana ini ya? Nih saya lihat ini Mbak. Nih kan ini ada berita satu berita nikah nih ya, judulnya terus 2013 ini ya. Desember 2013. Ini ada satu berita yang saya anggap ini perlu diklarifikasi atau tidak gitu. Setelah geger, ingat saya ya kan, nah diberi sebagai Jawa Timur, ini berita ini ada nih Mbak. Ini beritanya Mbak ya, ini berita dari media nih Mbak ya. Satu berita mungkin kalau saatnya mau mengklarifikasi bagus nih Mbak, ya kan? Karena ini ada di jejak digital. Saat itu beritanya gini, nikah diam-diam, Novi Ailia kini hamil muda, gitu kan? Nah, ini kan dulu ada gosip ya Mbak ya, gosip di peristri pejabat. Nah, itu seperti apa sih Mbak sebenarnya Mbak? Mengcover sebuah berita ini gitu kan, ya kan? Ini beritanya sih 2013 Mbak. Ini menurut Mbak gimana? Ini hanya sebuah gosip ya Mbak. Tapi iya ya, nulisnya di sini juga Novi Ailia pelantun cinta karena Allah soalnya ya. Iya. Jadi waktu itu memang, ini kan di atas beritanya itu kan setelah geger kasus artis Vita KDI. Iya benar. Sekarang jadi Novi Ailia, tapi enggak sih, enggak benar. Ya kan, dengan salah seorang anggota DPRD juga dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, ya kan? Iya. Itu gosip ya. Gosip, tapi kenapa bisa jadi berita Mbak ya? Faktanya dari mana ya Mbak? Dan ini masih ada di jejak digital. Kerjaan Mas Agus nih kayaknya. Apakah ini sebagai bentuk manajemen konflik untuk meningkatkan popularitas orang Novi KDI? Enggak sih kayaknya, karena waktu itu memang berbarengan dengan kasusnya Vita KDI. Memang namanya Novita kan. Vita itu namanya Novita. Jadi Novinya ke bawah-bawah. Novita waktu itu dia yang rame di sosial media, uang sekoper 5 miliar terus nikah sama itu kayaknya sih itu sih. Novi sih enggak ada kedekatan dengan orang Banjarmasin. Saya anggap dia Novi dia sama Novi sama, tapi kan Novita. Ini giliran berarti dua kan. Iya makanya pas aku baca lu kok pelantun cinta karena Allah gitu kan. Berarti ini 2013. Tapi belum pernah dekat dengan anggota DPR. Belum pernah dengar ya. Ininya hanya sebuah isu yang berkembang aja ya. Kemudian dan sudah diklarifikasi sepertinya. Kalau memang ada yang pernah dekat atau nikah sama Novi, boleh nanti klarifikasi. Kayak misalnya itu tadi satu berita yang sudah diklarifikasi Mbak Novi. Memang saya senangnya begini Mbak, baca berita. Kalau ada berita yang saya anggap udah lama, tapi kalau masih nyangkut kan enak nih. Tapi saya nggak tahu juga ya, kenapa sih orang-orang di daerah yang punya kekuasaan dalam tanda kutip, mungkin beliau pejabat, mungkin beliau pengusaha, itu kadang-kadang kalau misalnya dekat dengan artis itu menjadi suatu kebanggaan. Akhirnya ada yang dekatnya biasa, ngakunya luar biasa. Dekatnya sebatas teman, ngakunya lebih dari teman, itu banyak gitu. Karena kan sebenarnya kan kalau berani berstatement kedekatan dengan artis, selebritis, risiko yang didapat adalah pasti dikejar-kejar pemberitaan Mbak. Ya kan? Itu. Walaupun memang tidak semuanya ya. Dan akhirnya pun artis-artis pun
karena memang suka dengan beliau-beliau yang punya kelebihan itu, mereka suka deket dengan artis, mungkin suatu kebanggaan di daerah kalau bisa pacaran atau deket dengan artis gitu ya. Akhirnya artis pun jadi ya gelas ketemu tutup gitu. Benar. Karena satu punya uang, satu punya kekuasaan, nah satu punya penampilan. Ya, akhirnya sebagian sayang sekali image-nya gitu. Siap. Oke pemirsa, jadi berita yang satu tadi nyelip di keywordnya Novi KD sudah diklarifikasi sama Novi bahwa berita 2013 itu belum, sudah diklarifikasi tahu lama sih sebenarnya itu kayaknya berita gosip yang berkembang dulu. Arahnya seperti apa yang Mbak Novi sendiri nggak paham. Enggak. Saya baca lagi nih Mbak, kita lupakan itu. Pokoknya saya akan baca berita. Oke. Kalau ini viral kata juga ada nih. Kalau artis cantik album terbaik bertajuk, nah ini viralkata.com ini ada juga nyangkut nih di Google nih viral kata. Ini kan yang terbaru kayak gini Mbak, ya kan karena November 2023. Artis cantik KDI rilis album terbaik berjudul Satu Cinta 41. Oh ya berarti yang kemarin ya Mbak? Yang kemarin. Oke, Mbak ini satu album ya berarti dia mini album. Berapa lagu tuh Mbak? 6 lagu ya. 6 lagu semuanya bentuknya religi ya? Iya, semuanya religi. Jadi memang Mbak Novi memang memutuskan untuk full lagunya religi ya dari sampai sekarang akhirnya ya. Ya nggak semuanya religi, tapi kalaupun ada lagu yang pop atau dangdut biasa, isinya masih ada pesan moralnya lah masih gitu. Moralnya. Nah, tapi ini konsepnya nggak dangdut kan? Enggak. Dia lebih ke pop ya. Berarti pop memang religi, Melayu. Oke. Ini lagunya pencarian di satu ini kenal aku cinta aku karena Allah yang dulu nih ya. Dia bertabuk cinta 411. Oh di antaranya dengan lagu-lagu ciptaan karya. Oke. Ini lagu-lagu ini ciptaan Mbak semua atau ada kolaborasi sih Mbak? Kalau di sini nggak ada yang ciptaan Novi. Yang di album Satu Cinta ini kebanyakan ciptaan dari Abah Nawawi, ada Mas Novi Pras, sama Bang Umar. Gitu. Oke, Satu Cinta 411 itu mengandung arti apa Mbak? 411 itu kan tulisan Allah ya. Kebetulan kemarin itu dapat 411 jadinya kalau disambung-sambung ya? Oh iya, oke. Nah, kebetulan kemarin itu tadinya mau launching di 1 November pas Novi ulang tahun. Iya. Allah kasih takdir tempatnya itu bisanya di tanggal 4. Dan pas banget 411 itu kan Allah. Kalau disambung lafaz Allah, ya akhirnya kita bikin Satu Cinta Allah gitu. Maksudnya satu cinta itu cinta kita kepada Allah. 4 itu pas banget lagi dengan 411 4 di acara launchingnya ya tanggal 4. Bulan tanggal 1 sebenarnya lahirnya Mbak ya. Iya. 4 bulan 11 ya jadinya ya. Tadinya kan mau 111. Ternyata Allah kasih tempatnya itu bisanya di tanggal 4. Ya bagus jadi juga pas sih. Banget ya. Jadi pas banget Satu Cinta ya Allah gitu. Oke. 411 cinta ada bilang ini adalah Satu Cinta adalah ungkapan hati seorang Mbak Novi. Ya. Dari liriknya atau apanya sih? Ya, enggak. Sebenarnya Satu Cinta itu ungkapan hati atau pesan juga gitu. Saya pernah mencintai manusia dan kecewa. Dan nggak bisa melupakan kayaknya masih Satu Cinta. Jadi pesannya adalah cinta yang tidak akan pernah mengecewakan dan abadi dan kekal ya cinta kepada Allah gitu. Dan perwakilan cinta kepada Allah itu untuk bisa sampai kepada Allah bagaimana caranya? Kita harus mencintai Nabi Muhammad. Salah satu mencintai Nabi Muhammad kalau dulu di zamannya Rasul bisa menjadi sahabatnya, bisa menjadi bagian dari keluarganya yang bisa berjumpa dan memandang Nabi. Kalau sekarang kan tanda cinta kita salah satunya adalah dengan sholawat. Makanya albumnya di sini pun banyak lagu-lagu religi yang menyampaikan salam dan sholawat kepada Nabi gitu. Itu berarti judulnya apa aja dari 5? Ada Allah Agisna. Kemudian Barakallah Cinta, Ya Rasulullah, Husnul Khotimah, Sayyidul Istighfar, dan Allah Agisna versi bahasa Indonesia. Kalau dari keseluruhan
Mbak kan memahami itu isinya. Dari album ini apa sih yang ingin disampaikan? Kalau mendengarkan satu album ini, ya kan? Apa yang akan disampaikan ke masyarakat pendengar lagu-lagu Mbak ini? Kalau dirangkum. Ya, yang paling menusuk hati dari album ini itu di lagu Husnul Khotimah. Husnul Khotimah. Semua tidak akan pernah luput dari yang namanya kematian nantinya. Dan lagu ini bener-bener ngingetin banget tentang tujuan hidup kita itu apa. Jadi di situ Novi tuh sebelum rekaman tuh nangis sejadi-jadinya. Ingat orang tua, ingat diri kita ketika nanti harus dikain kafanin, ketika harus dikubur, ketika semua orang meninggalkan kita, harta buat diwariskan, ilmu kembali ke Allah. Ya yang bermanfaat bisa menolong badan kita yang bagus kembali ke Allah. Badan kita nanti habis dimakan kecoa serangga di dalam tanah. Jadi pas denger lagu itu bener bayangan itu yang ada di kepala gitu. Lagunya emang pesan meminta kepada Allah supaya kita kembali dengan husnul khotimah gitu. Lagunya gini, tapi kasih tahu sedikit ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim bi'adadi kulli harfin jarabihil qalam. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Oke pemirsa, sejuk banget ya dengernya ya. Sejuk ya kan? Ini nggak pakai musik loh, ini hanya langsung, tapi sejuk ini dengernya juga jadinya mau lanjut terus nyanyi. Tapi kan itu bukan tempat nyanyi. Pokoknya di video-videonya ada ya lagu ini ya. Dengerin lah di YouTube-nya kan. Udah banyak. Khotimah, terus Sayyidul Istighfar juga. Jadi semua manusia memang tempatnya salah. Yang salah biasa aja, yang dosa biasa aja nggak apa-apa. Yang penting kita ingat Allah, mau tobat gitu, mau doa gitu. Manusia memang tempatnya salah. Gitu. Kalau nggak salah bukan manusia ya kan, pasti nggak sempurna. Baju kita nggak mungkin nggak kotor. Biar kata kita di dalam rumah kena debu udah pasti. Seperti dengan kita manusia, kita udah berusaha baik gitu ya, tapi nggak mungkin lepas dari kesalahan, entah itu dari pikiran, dari apapun hal-hal yang kecil gitu, dosa kecil, dosa besar, tapi kan harus dicuci. Kalau baju dicucinya pakai air, kalau dosa dicucinya pakai apa? Doa, istighfar, selawat, sholat. Siap. Mbak, aku ada lagi nih berita yang asik juga nih kalau. Mbak Novi, saya mah senang baca. Kalau di sini memang podcastnya dulu baca berita, saya klarifikasi, ya kan? Karena tagline kita kan berani bicara, berani wawancara. Berani bicara di luar, wawancara di sini gitu loh. Karena beritanya masih udah masuk. Di sini Novi Kadai bingung dengan adanya artis berprofesi rangkap. Ini menurut Mbak seperti apa sih Mbak? Berani berstatement seperti ini. Novi Kadai bingung dengan adanya artis berprofesi rangkap. Berprofesi rangkap. Menurut Mbak waktu itu tentang apa ya? Kalau nggak salah tentang yang banyak tantangan, probabilitas pergaulan bisa menyulut atas sedikit godaan yang dihadapi, berkaca jumlah selebritis sangat hati-hati. Saya kalau di sebelah juga ngambil jalan pintas, gitu. Apalagi sekali banyak tulisan negatif, narkoba sampai ada. Mereka juga kayaknya mencoreng profesi artis yang berbuat segelintir oknum. Nah, kata Novi satu acara HUT Bakti Transmigrasi yang digelar Kementerian dan Transmigrasi Indonesia Kalibata. Berprofesi rangkap waktu itu mungkin arahnya adalah agak negatif kayaknya di situ ya. Jadi sebagian orang artis hanya untuk mencari relasi saja. Mungkin memang nggak semua yang minta maaf ya ini kalau salah ya. Memang
Ada yang memang menjadi artis karena memang dia punya talenta. Entah dia suaranya bagus, entah dia actingnya bagus, atau memang dia model dengan look yang bagus gitu ya. Tapi ada juga yang menyalahgunakan. Mungkin kemampuannya pas-pasan tapi maksa. Karena apa? Karena pengen nyari relasi sebanyak-banyaknya. Mungkin sebagian ada yang mengambil jalan pintas itu tadi ya. Untuk tujuannya semata-mata mungkin untuk mencari uang sebanyak-banyaknya mungkin ya. Akhirnya banyak yang kemakan gengsi, terus terbawa gaya hidup di ibu kota Jakarta, di dunia entertain yang luar biasa, ya akhirnya salah pilih jalan dan akhirnya menjatuhkan diri sendiri. Ya misalnya nyanyinya pas-pasan nyanyi, terus actingnya pas-pasan acting, biar dikata penyanyi, biar dikasih aktor. Yang penting kan eksis. Yang penting eksis, bukan karena kualitasnya tapi ya karena eksistensinya doang gitu kan. Yang begitu menurut seorang Novi nggak bagus dalam berprofesi sebagai artis itu. Kalau mau ketika sudah berhasil misalnya kamu sebagai penyanyi, oke, diasah terus kemampuan itu. Diasah terus supaya menjadi sesuatu yang membanggakan dan berprestasi ya. Terus ketika di dunia acting juga memang sudah punya jalan di situ ya, diasah terus di situ gitu. Kan kalau memang bisa acting dan bisa nyanyi. Novi juga kemarin kan awal dari nyanyi tapi akhirnya kan main FTV juga karena lagunya naik ya. Kalau memang bisa ya nggak apa-apa dikembangkan gitu. Tapi sayang. Karena membentuk image itu nggak semudah membalik telapak tangan. Kalau image kita sudah jelek misalnya, sayang gitu. Tapi pernah gak sih hal-hal ini jadi mengganggu seorang Novi KDI? Ada yang pernah jadi mengganggu eksistensi Novi juga? Ada, secara langsung dan secara tidak langsung ada gitu. Jadi ini memang sudah bukan rahasia ya. Jadi kita sampaikan, mudah-mudahan nanti juga jadi pelajaran. Jadi ada sebagian artis atau orang-orang entertain yang katanya bisa double job itu tadi ya. Jadi ada yang pernah nanya nih, cariin dong penyanyi yang bisa sekalian, bahasanya ya. Oke. Jadi bisa diartikan sekalian itu seperti apa? Novi bilang, Novi nggak tahu kalau yang gitu-gitu gitu. Lah bukannya kamu juga bisa? Maksudnya apa nih? Gitu kan? Akhirnya Novi ngerti. Oh ya gitu. Enggak kita ya sebatas dengan jasa kita menyanyi ya udah menyanyi selesai gitu. Nggak ada yang lain-lain gitu. Kalau berarti ketika orang bertanya itu berarti kan memang ada yang begitu. Tapi tidak semuanya. Dan itu mudah-mudahan teman-teman bisa lebih berhati-hati karena kalau ada satu yang pernah mendengar nama kita atau ada buktinya nama kita bisa double job, itu akan kemana-mana. Ketika orang bilang aku nggak bisa, nggak percaya kemarin, nah gitu. Jadi hati-hati. Dan itu jadi akhirnya mengganggu profesi ya. Apalagi public figure sayang, itu cepet banget nyampainya kemana-mana. Jadi memang harus hati-hati, jaga diri gitu. Siap. Oke pemirsa, tadi kita sudah banyak baca berita tentang Novi KDI dan sudah dijelaskan ya. Berarti dari perjalanan sekarang ini akhirnya yang terbaru itu ya Mbak Novi ya, punya album Satu Cinta. Semoga ini album bisa didengar masyarakat, apalagi tadi udah dinyanyiin tuh kan berapa bait. Itu kayaknya sejuk tuh kalau nanti di bulan Ramadan sedikit lagi ya. Sebentar lagi udah Ramadan. Menyanyikan lagu, mudah-mudahan itu jadi lagu pengisi di bulan Ramadan tahun depan ya. Mbak Novi. Oke pemirsa itu aja, tapi ntar saya mau satu pertanyaan terakhir. Mbak, setelah menjalani semua kehidupan yang ada di berita gitu kan, sampai kepada titik ini, ada sesuatu lagi yang masih mengganjal di hati seorang Novi untuk ini bisa akhirnya kedepannya lebih baik lagi. Mungkin di jodohnya, mungkin di apanya. Ya mungkin. Harapan dan doanya Novi sudah sangat bersyukur dengan yang Allah kasih sekarang. Dibilang Novi wanita mandiri, Novi wanita mandiri. Maksudnya yang Novi cerita tadi ya, tanpa orang tua Novi bisa bertahan dengan adik-adik dan anak, dan memang Novi ngurus semuanya sendiri, alhamdulillah gitu. Novi percaya dengan yang guru sampaikan, selagi kita mau beribadah dan berikhtiar, rezeki itu pasti ada. Cuman jumlahnya seberapa bukan ranah kita. Jadi percaya itu. Jadi jangan putus asa, jangan diem aja, jemput rezekimu. Yang pertama ibadah dulu, baru ikhtiar. Dan
pastinya Novi berharap ketika anak-anak nanti tumbuh dewasa kan pasti kan mereka punya dunia masing-masing. Novi juga berharap sama Allah, mudah-mudahan Allah masih berkenan memberi jodoh lagi yang baik, yang bisa menjaga, yang bisa membawa Novi pastinya lebih dekat sama Allah gitu, karena kan memang tujuannya kan kita kan tujuannya Allah ya, tujuannya tadi itu husnul khotimah gitu. Novi nggak mau neko-neko, tapi Novi juga nggak mau buru-buru, jadi Novi udah tawakal saja sama Allah, yang terbaik dari Allah saja seperti apa. Cuman Novi juga kalau berdoa nggak mau yang bilang ya Allah terserah Allah, enggak. Berdoa itu harus spesifik, sampaikan apa yang kamu mau gitu, jangan minta yang terbaik gitu. Yang terbaik nanti pas nggak pas sama kita, terbaik menurut Allah, yang mungkin juga kemarin itu yang terbaik menurut Allah, karena dia ngasih pelajaran banyak buat Novi ya, buat mantan saya anggap itu adalah pelajaran buat Novi, sehingga bikin Novi sekarang juga semakin terbuka untuk menghadapi hidup gitu. Jadi jangan terlalu cinta sama manusia, jangan terlalu berharap sama manusia, itu pelajarannya gitu. Jadi ya memang semua itu ada hikmahnya, dan Novi berharap mudah-mudahan doain juga teman-teman ya, kalau misalnya memang ada umur panjang, Allah kasih jodoh yang lebih baik ya, setidaknya pengetahuan agamanya, keimanannya, ibadahnya di atas Novi, jadi bisa mengingatkan Novi juga gitu, bisa menyelamatkan keluarga. Oke, pemirsa, itu ya tadi harapan dari seorang Novi KDI. Amin. Semoga pembicaraan dan ya klarifikasi yang terjadi hari ini bisa jadi informasi masyarakat di luar sana. Itu aja. Terima kasih. Jangan lupa ikuti terus program Suara SWI bersama saya Andi Arif, bukan politikus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Adi.